copot aja ya, biar kelihatan enggak itu. Copot aja nggak apa-apa. Baiknya gitu ya. Iya. Biar enggak kelihatan kebesaran. Oh gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita dimudahkan Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, maudhu kita di kesempatan malam hari ini adalah waqfatun ma'a qawlillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzirhum yaumal hasrah. Waqfah atau kita berhenti sejenak memperhatikan, mentadaburi ayat ini dan beberapa ayat yang semisal dengannya tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala wa anzirhum yaumal hasrah, dan berikan peringatan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal hasrah, dengan hari penyesalan. Al-hasrah adalah hari penyesalan. Dan faqala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yaumal hasrah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Dia adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Azzamahullahu wa hadzara minhu ibadahu. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan hari tersebut dan diberikan peringatan kepada hamba-hambanya tentang yaumal hasrah atau hari penyesalan. Disebutkan dalam ayat di surat Maryam ayat ke-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Allah Taala berfirman, wa anzirhum, dan berikan peringatan kepada mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzirhum, berikan peringatan untuk mereka yaumal hasrah, yakni hari penyesalan, nadamah. Al-hasrah an-nadamah.
Orang yang nadim, orang yang menyesal, kullu man mata nadam. Semua orang yang meninggal dia menyesal. Kalau dia kafir, dia menyesal kenapa tidak jadi mukmin. Kalau dia mukmin, menyesal kenapa tidak lebih banyak amalannya. Satu orang, ikhwas sekalian, yang dia beramal amalan-amalan saleh, kita semua akan menyesalinya ketika telah datang kematian. Kenapa dahulu tidak lebih banyak amal baik yang kita lakukan? Tetapi jelas Allah Maha tahu, dan Allah yang Maha Rahman. Ketika seseorang diwafatkan dalam keadaan amalannya seperti itu, maka Allah yang Maha Rahman dan Allah memberikan rahmat pada hambanya sehingga seorang hamba diselamatkan dari neraka ketika diterima amalannya dan dia seorang muwahhidin. Seperti dalam hadis Ubadah ibnu Samit ketika dikatakan man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai selesai. Di ujung hadisnya adalah adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga ay bi ayyi amalin, bagaimanapun juga amalannya, kalau dia punya 5 persaksian yang disebutkan di hadis tersebut. Wa anzirhum ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu ini Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Diperintahkan untuk memberi peringatan kepada manusia biyaumil hasrah wa yaumin nadamah, dengan hari penyesalan, wa huwa yaumul qiyamah, yakni hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari penyesalan? Disebutkan oleh beliau, salah satu alasannya kata Abdullah ibnu Abbas, karena seseorang tidak bisa lagi menambah amalan kecuali yang dahulu dikerjakan. Itu yang pertama. Kedua, ketetapan di akhirat tidak bisa diganggu gugat. Jadi ketika Allah menetapkan dia menjadi penduduk neraka, tidak bisa digeser sedikit pun. Dan yang paling repot, seorang ketika dia di neraka dan kekal, maka selamanya tidak akan pernah dia bisa untuk merubah posisinya. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya seorang penduduk neraka keliru dimasukkan kepada penduduk surga. Ayahnya ke neraka, anaknya ke surga. Kemudian ayahnya protes, atau kebalik, ayahnya ke surga, anaknya ke neraka. Kemudian anaknya mengadukan kepada malaikat bahwa ayahnya dahulu membiarkan dia bermaksiat. Lalu ayahnya dipanggil lagi, kemudian dimasukkan ke neraka. Ini tidak ada. Seorang penduduk surga tidak akan pernah ke neraka. Tapi penduduk neraka yang qasimu ila qismain. Minhum man yukhallad finnar, di antara mereka yang kekal di neraka, wa minhum, dan antara mereka adalah mukmin atau seorang muslim yang baqiya min imanihi walau mithal khardal minal iman, dia masih punya keimanan walaupun seberat darah, maka dikeluarkan. Nah, kemudian ketika Allah berfirman misalnya dalam ayat yang lain, sebagaimana ucapan Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam ketika dia menukilkan ayat yang tadi ini, wa anzirhum yaumal hasrah, qala yaumul qiyamah, kata dia itu adalah hari kiamat. Misalnya dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Surat Az-Zumar. An taqulu nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Jadi agar jangan ada satu orang yang mengatakan, kata dia, ya hasrata, alangkah besar penyesalan saya, alangkah besarnya penyesalan saya, ma faradtu fi jambillah, atas apa? Apa-apa yang lalai dari waktu di dunia, tidak mengerjakan kewajiban, mengerjakan yang dilarang, mengambil yang haram, meninggalkan yang wajib.
mengabaikan perintah Nabi, mengikuti syahwat. Ma faratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Artinya sesungguhnya aku termasuk orang yang sakhirin, orang yang sukhriya, orang yang mengolok-olok salah satu tafsirnya. Kenapa? Dia sudah tahu larangan, dikerjakan. Dia sudah tahu perintah, ditinggal. Dia sudah tahu akan mati, diabaikan. Dia sudah tahu resikonya, dianggap sepele. Begitu datang kematian, bukankah dia orang yang mengolok-olok? Jangan salahkan Allah Ta'ala ketika Allah mengadabnya. Bukankah sudah datang Rasul? Bukankah juga sudah diingatkan oleh Al-Quran? Bukankah di dunia sudah banyak orang yang mengingatkan? Bukankah nikmat Allah sudah diberikan? Bukankah dia pun tahu bahwa dia akan meninggal? Tapi dia mengolok-olok, maka ini penyesalan. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Kata dia, agar jangan ada satu orang yang mengatakan atau dia menyesal. Karena apa? Dia meninggalkan semua kewajiban yang Allah berikan. Kemudian apa? Penyesalan ini tidak pernah akan bermanfaat di saat di akhirnya. Dan dia termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu idh qudiyal amr ay furigha minal hisab. Ketika selesai dihisab, wasara ahlul jannati fil jannah. Jadilah penduduk sorga di sorga dan penduduk neraka di neraka. Maka tidak ada lagi manfaat penyesalan, ikhwan. Mending satu orang di dunia dia menyesal, kemudian dia nangis dan yang lain. Ketika sudah sampai di akhirat, maka tak ada yang bisa sama sekali dijadikan kita berlindung. Makanya penduduk neraka akan meminta kepada Allah Ta'ala dengan 4 permintaan. Salah satunya apa? Mereka meminta agar mereka ini dimatikan. Tetapi apa yang dikatakan? Mereka terus dalam keadaan dihidupkan, la yamutu wa la yahla, tidak hidup tidak mati. Mereka juga minta untuk dikeluarkan dari neraka. Allahumma akhrijna minan nar. Apa yang terjadi? Di neraka tidak dikeluarkan. Bahkan mereka dalam keadaan kekal di dalamnya. Begitu juga dengan apa yang didapatkan, bahwa mereka meminta yukhaffif 'annal adzab, diringankan azab, tapi azabnya tetap diberikan berat. Mereka menangis dan habis air matanya dan ditukar dengan air mata darah. Baik, kita bacakan sebagian tafsir yang ada. Wa anzirhum yaumal hasrah idh qudiyal amr. Disebutkan di surat Maryam ini, kata dia, wa anzirhum ay khawifhum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawifhum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan rasa takut. Makanya kalau Ibnu Rajab membuat atau menulis kitab dengan judul Takhwif minan nar, boleh hukumnya, bahkan harus berikan rasa takut dengan neraka. Dan kata sebagian salaf, kalau ada satu orang yang menakut-nakuti dia dengan akhirat, menjadikan dia baik di dunia, maka itu benar. Daripada seseorang yang mengatakan nggak apa-apa di surga, nanti kita kalau meninggal semuanya ke surga, yang penting ini, tapi ternyata mereka dimasukkan ke neraka semua. Lebih baik yang pertama, jelas diingatkan, diberikan rasa takut. Dan ini perintah Allah, wa anzirhum ay khawifhum ya Muhammad yaumal hasrah, yaumal qiyamah, hina yudhbahul maut bainal fariqain, ketika kematian disembelih di antara 2 kelompok besar. Ini tafsirnya. Kok begitu? Iya, karena nanti kematian akan disembelih di antara surga dan neraka, dijadikan seperti seekor kambing. Dan di sini disebutkan juga riwayatnya. Baik, saya bacakan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri yuja'u bil maut, didatangkan pada hari kiamat kematian seperti apa? Ka'annahu kabsh amlah, seekor kambing yang besar. Nah, kemudian fayuqafu bainal jannati wan nar,
di antara surga dan neraka. Fayuqal, dikatakan, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadza? Wahai penduduk surga, tahukah kalian apakah ini? Kemudian mereka melihat dan mereka mengatakan na'am, tahu, katanya. Hadza al-maut. Kata Nabi menceritakan hadis ini adalah kematian. Kemudian qala wa yuqal, dikatakan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza? Wahai penduduk neraka, tahukah kalian apakah ini? Kemudian penduduk neraka juga melihatnya dan mereka mengatakan na'am, hadzal maut, ini adalah kematian. Fayu'maru bihi fayudbah. Kemudian disembelih kambing tersebut di antara surga dan neraka. Thumma yuqalu ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Lalu Allah menyebutkan, wahai penduduk surga, khuludun, kekallah kalian, tidak ada kematian setelah ini. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekallah kalian dan tak ada kematian. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membacakan ayat tadi, wa anzirhum yaumal hasrah idz qudhiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikan peringatan tentang hari pembalasan, tentang hari penyesalan, idz qudhiyal amr, ketika ditetapkan separuh masuk surga, sebagian yang lain masuk neraka. Wahum fi ghaflatin, dan mereka dalam keadaan lalai. Saya dan antum kadang lupa. Bahkan banyak di antara kita ketika kita berurusan dengan dunia lupa bahwa kita sedang diarahkan apakah menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Saya lanjut tafsirnya. Idz qudhiyal amr, maksudnya adalah furigha minhu, telah selesai ketetapannya. Saya dan antum sekarang ini sudah diketahui siapa yang akan ke surga dan siapa yang ke neraka. Kita semua ini sudah ada, ikhwan. Satu orang mungkin bertanya, apakah kita yang sekarang di masjid ini sudah ditentukan? Iya, sudah ditentukan. Saya dan antum sudah ditentukan. Semoga kita di surga semuanya. Orang yang di luar masjid, semuanya, ikhwan, sudah ada ketetapannya. Satu orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu'rafu, apakah sudah dikenal ahlul jannah min ahlin nar, penduduk surga dari penduduk neraka? Maksudnya semua orang ini apakah sudah dibedakan? Faqala sallallahu, na'am. Nabi mengatakan iya. Sahabat bertanya, falima ya'malun, kalau gitu untuk apa beramal? Saya dan antum nih, untuk apa beramal kalau sudah ditetapkan? Faqala sallallahu, i'malu fakullun muyassar, beramalah kalian, sesungguhnya segalanya dimudahkan. Memahami seperti ini tidak mudah, ikhwan. Artinya ada sebagian orang yang sulit memahaminya. Kalau gitu Allah zalim. Subhanallah amma yaqulun. Allah tidak zalim, ikhwan. Allah adil. Zalim itu adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu zalim. Bukankah Abu Lahab turun ayatnya dan dia masih hidup? Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla, baca di situ, sayaslan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Ditambah lagi wa imra'atuhu, dan istrinya. Abu Lahab, istrinya sudah Allah tetapkan dia penduduk neraka dan dia masih hidup. Dan Nabi waktu membaca ayat tersebut, dia mendengar Nabi membaca di dekat Ka'bah, dan keduanya suami istri mendengarkan. Dan sahabat, ikhwan, ketika telah turun surat Al-Lahab, yakin 1000% bahwa Abu Lahab dan istrinya tak akan pernah masuk Islam.
Baca lagi ayat di surat Al-Baqarah. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, mau dikasih peringatan, enggak dikasih peringatan, sama, mereka tidak akan beriman. Kenapa kita disuruh dakwah? Karena Allah perintahkan dakwah kepada kita. Apa hikmahnya? Banyak. Apakah Allah sudah tahu yang didakwahi akan menolak? Allah sudah tahu. Lalu kenapa diperintahkan juga? Jangan bertanya tentang apa yang Allah lakukan. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Seperti Allah perintahkan Nabi Adam, la taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Allah sudah tahu Nabi Adam akan maksiat. Baik. Yang namanya zalim, mengambil sesuatu bukan haknya. Kita milik Allah. Harta kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, hidayah milik Allah, semua yang di muka bumi milik Allah. Kalau hari ini, malam ini kita dimatikan seketika, terserah dia. Allah membagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Abu Talib tidak dapat hidayah, Hamzah dapat hidayah, Ghaidak paman Nabi nggak dapat hidayah, dan itu nggak tahu nasibnya karena meninggal sebelum Nabi diutus. Hazl juga sama. Yang kita tahu Hamzah dengan Abbas paman Nabi jadi sahabat, tapi Abu Talib tidak. Termasuk juga paman-paman Nabi yang lain, dan termasuk juga ya, misalnya Abu Jahal. Ala kulli hal ikhwah, supaya kita lebih yakin bahwa hidayah ini mahal. Ternyata Allah sayang kepada kita. Dikumpulkan kita di sini menunjukkan Allah sayang kepada kita. Kapan ketahuannya, ikhwan? Bagi seorang mukmin di dunia dia sudah tahu, tapi nanti akan lebih terasa di akhirat, di saat kita meninggal. Kasih sayang Allah diberikan seluruhnya. Bayangkan di mahsyar, kalau dia mukmin satu harinya seperti duhur ke asar. Kalau dia kafir 50.000 tahun. Waktu yang sangat lama. Wahum fi ghaflatin a'idh qudhiyal amr. Ketika Allah putuskan, maksudnya ditetapkan, qad farigha min, telah sungguh telah selesai. Maka dari itu mungkin kita ingat sebuah hadis yang hadisnya enggak satu, banyak. Lamma khalaqallahu Adam, nama saya bacakan yang saya ingat saja. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, masaha dhahra Adam biyamini. Allah mengusap punggung Adam ya dengan tangan kanannya. Kemudian fastakhraja minhu dzurriyyah, dikeluarkan darinya keturunan. Keturunan yang pertama dikeluarkan berwarna putih. Faqala ta'ala, Allah berfirman, khalaqtu haula lil jannati wala ubali. Aku ciptakan, kata Allah, mereka untuk sorga dan aku tidak peduli. Dan semoga kita ada di situ. Kemudian diusap punggung Adam. Yang kedua, wastakhraja minhu dzurriyyah, dikeluarkan keturunan Adam yang berwarna hitam. Disebutkan dalam tafsir atau sebagian syarah yang lain seperti arang. Lalu Allah mengatakan khalaqtu haula linnar, aku ciptakan mereka untuk neraka. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Farigha rabbukum minal ibad, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah telah selesai menetapkan urusan hambanya, sebagian di surga, sebagian di neraka. Maka Ibnu Qayyim mengingatkan kita, ya kawan, orang yang baik adalah penduduk surga yang namanya sudah dicatat bahwa dia termasuk penduduk surga walaupun mereka masih di dunia. Mungkin hari ini orang yang masih agamanya Kristen, ikhwan, mungkin nanti sebelum dia meninggal masuk Islam dan dia meninggal dalam keadaan mukmin. Mungkin hari ini orang yang masih maksiat, kemudian dia dengar azan,
lalu dia sadar bertaubat, setelah itu baru 2 hari dia sakit dan meninggal. Mungkin. Dan bisa jadi penduduk neraka itu orangnya biasa di masjid, hari ini dapat ujian berat, lalu dia kufur, lalu mati. Makanya saya dan antum belum ada jaminan. Jangan menganggap kita udah rajin ngaji pasti kita ke surga. Siapa yang menjamin? Tak ada jaminan. Saya dan antum posisinya sama. Kita ini sedang berlomba. Bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita mencari amalan sebaik mungkin, bagaimana kita mengakhiri hidup dalam keadaan bertauhid, bagaimana kita istiqamah, bagaimana seseorang dia bisa untuk senantiasa dalam keadaan baik. Karena kata Abdullah bin Abbas, seorang itu dimatikan sesuai kebiasaan. Makanya waktu seorang meninggal dalam keadaan sakaratul maut, nggak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah, yang dia ucapkan kata-kata yang kotor karena kebiasaan sebelumnya begitu. Baik, kemudian wahum fi ghaflatin fi dunya min dzalikal yaum. Kata Ibnu Katsir, mereka dalam keadaan ghaflah atau lalai, maksudnya di dunia tidak pernah mengingat urusan hari pembalasan. Kalaupun ingat, hanya sebatas ingat, tidak menjadikan amalan yang menguatkan dia untuk bersiap-siap untuk akhirat. Makanya kadang-kadang seorang itu dia membohongi dirinya. Doanya ingin sorga, amalannya nggak pengen sorga. Saya bukan orang yang sudah baik, ikhwan. Saya ingin mengingatkan diri saya dan antum. Kita ini doanya minta sorga, tapi omongan kita kadang dusta, ya kan? Perbuatan kita ini untuk dibilang seperti orang yang pengen sorga, buktinya susah. Antum pengen surga? Iya. Tadi malam sholat malam tidak? Tidak. Hari ini baca Quran enggak? Enggak. Tadi pagi baca doa pagi enggak? Enggak. Sore tadi baca doa sore enggak? Enggak. Hari ini berapa amalan yang dilakukan dari amalan soleh? Sedikit. Sekarang kejelekannya. Tadi pagi berbuat jelek? Iya berbuat jelek. Bohong? Iya bohong juga. Tidak amanah? Ya tidak amanah juga. Jadi kalau diurut, dihisab, kita sendiri yang menghisab, nampaknya doa kita bertentangan dengan amalannya. Dan ini muskilah. Kafa bil mar'i kadhiba. Cukup seorang dianggap berdusta idlam tatasawwa, kalau tidak sama baina qaulihi wa fi'lih, antara ucapan dan perbuatan. Nah, wazada Muslim min riwayati an Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala an, fayazdadu, katanya maka bertambah li ahlil jannah farhan, bagi penduduk surga, artinya bertambah bahagia, bertambah bahagia, ila farhihim, dengan kegembiraan yang ada. Kapan? Ketika Allah atau ketika dikatakan kepada mereka khuludun ma fiha. Jadi penduduk surga begitu mendengar seperti itu, karena enggak ada kematian, mereka bertambah bahagia. Wa yazdadu li ahli an-nari huznan ila huznihim, dan bagi penduduk neraka mereka semakin sedih dengan kesedihan yang mereka rasakan. Kenapa? Berarti tidak ada harapan keluar dari neraka selama-lamanya. Maka disitulah dalam tafsir surat Taubah, sebagaimana yang kita pun sudah sering mendengar, penduduk neraka itu mereka menangis ketika tidak ada lagi kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka. Hatta tanqati'u dumuhum, sampai tangisannya itu habis. Fatasilu min ainihim dama, lalu mengalir air mata darah. Sampai kalau ada sebuah kapal berlayar di atas air mata darah penduduk neraka, itu pun siksaan tidak berhenti terus. Ikhwan, saya dan antum kesempatan di dunia misalnya 60 tahun. Kita hitung-hitungan matematika. Saya dan antum misalnya 60 tahun hidupnya. Kata Abdullah bin Abbas dan juga yang lain diingatkan bahwa bukankah awalam nu'amirkum, sudah dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. 60 tahun itu sudah panjang, karena 40 tahun itu dianggap sudah panjang.
Bahkan sebagian salaf kalau umurnya 18 tahun itu sudah dipanjangkan umurnya. Misalnya umur kita 60 tahun. Baik. Dikurangi balik 15 tahun. Sisanya berarti hanya 45 tahun. Dikurangi tidur setiap hari sepertiganya. Kalau sehari tidur 8 jam, berarti kan sepertiga hari kita adalah tidur. Berarti kalau usia yang tadi 45 tahun, sepertiganya, kalau dari 60 afwan ya, dari 60 tahun sepertiganya, berarti kan 20 tahun. Berarti kalau 45 tahun dikurangi 20, sisanya cuma 25 tahun. Jadi waktu kita beramal untuk menentukan akhirat hanya 25 tahun kira-kira. Apakah kita nggak bisa bersabar selama 25 tahun taat kepada Allah untuk menukar waktu yang tidak ada batasnya? Hanya orang-orang yang tidak mengerti saja, yang dia berleha-leha tidak mau beribadah, lalu menukar waktu yang ada batas menjadi sengsara. Di dunia dia berleha-leha. Ala kulli hal, disebutkan, dikatakan di sini bahwa penduduk surga mereka bersyukur semakin mereka bangga atau bahagia, karena tak ada kekhawatiran sedikit pun mereka dikeluarkan darinya. Walaupun demikian, memang begitulah, seluruh penduduk surga tidak ada yang keluar darinya. Dan jangan anggap orang kalau udah masuk ke surga kemudian dia bosan, tak akan pernah bosan. Makanya di surga tidak tidur. Tidur cuman di dunia, ya kawan. Di alam kubur juga, kalau kita baca sebagian penjelasan para ulama tadi, tidak ada tidur. Hayatun abadiyah, kehidupan yang abadi. Kemudian beliau mengatakan, sekarang kita lihat, mungkin karena waktu yang ini ya, kita ambil faidah ayat-ayat di atasnya. Awalan yang pertama, annahu fi yaumil hasrah wan nadamah, di hari penyesalan, ikhwan, orang-orang yang kafir mereka itu nadimun, mereka dalam keadaan menyesal. Kenapa menjadi orang kafir dengan kekufuran yang mereka miliki? Wadzalimu, orang-orang yang zalim, mereka menyesal dengan kezalimannya. Yang kafir menyesal dengan kekufurannya, yang zalim menyesal dengan zalimnya. Wal muqassir, orang yang sedikit amal baiknya, fi ta'ati rabbih ala taqsirihi, dia menyesal dengan kekurangannya. Hari ini kita baca Quran hanya 2 lembar misalnya. Nanti ikhwan kita menyesal, kenapa dulu saya sehari cuma baca 2 lembar. Dulu kalau kita sedekah, atau kalau kita sedekah dicari yang receh-receh saja, nanti di akhirat akan menyesal kenapa yang dikasihkan yang receh-recehnya. Sampai mungkin kita sudah dengar dulu seorang sahabat ya, yang dia rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi, dia pun ternyata apa? Menyesalinya kenapa tidak lebih jauh dari Masjid Nabawi. Karena kalau lebih jauh pahalanya lebih banyak. Dan dia menyesali kenapa waktu sedekah sepotong roti yang dikasih, bukan semuanya. Dan dia juga menyesali kenapa yang dikasihkan sedekah itu baju yang udah lama, bukan baju yang baru yang dikasihkan. Itu yang pertama, ikhwan. Walakin la yanfa an-nadam, tetapi tidak ada manfaat menyesal di hari tersebut. Orang yang kafir menyesal dengan kufurnya, orang yang zalim menyesal dengan kezalimannya, dan orang yang dia sedikit taatnya menyesal dengan sedikitnya amalan baik yang dia lakukan. Tapi apa? La yanfa'un nadamah, tidak manfaat nadamah, penyesalan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir, yauma la yanfa'u zalimuna ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Sejelek-jelek tempat yakni neraka. Jadi orang-orang yang zalim menyesali dan mereka beralasan ini dan itu, nggak ada alasan, nggak ada. Misalnya seseorang, saya dulu begini dan begitu, tapi dia nggak ada manfaatnya menyesal. Atau dalam ayat yang lain banyak ya, qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus saa'atu baghtatan
qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Telah rugi dan mereka menyesal orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Ala kuliah ini yang pertama, ikhwan. Yang kedua sekarang, annahu yanbaghi lil mu'min alla yakuna fi ghaflah. Hendaklah seorang mukmin jangan dia itu menjadi orang yang lalai untuk mempersiapkan akhirat. Jangan lalai, ikhwan. Jangan kita melalaikan akhirat gara-gara dunia. Hari ini banyak dunia itu melalaikan kita semua. Kadang-kadang seorang sampai tidak sholat urusan dunia, atau seorang tidak peduli halal haram gara-gara urusan dunia. Seolah-olah dia mengatakan dengan amalannya tadi, saya tidak yakin adanya akhirat. Coba lihat orang yang sekarang, misalnya ya, seorang pezina, apakah dia yakin adanya akhirat? Mungkin dia akan bilang, saya juga percaya kok, katanya. Tapi ucapan seperti ini nggak bermanfaat. Kalau apa? Kalau yang dibilang yakin ini tidak mengeluarkan amalan yang menjadikan dia orang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi annahu yanbaghi lil mu'min alla yakuna fi ghaflah. Tidak boleh kita lalai. Bal ala istidadi liqa'i rabbih. Bahkan seharusnya dia mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ikhwan sekalian, seperti dalam hadis Aisyah atau dalam riwayat Abu Hurairah juga, man ahabba liqa Allah, siapa yang dia cinta bertemu dengan Allah. Artinya seseorang dia cinta bertemu Allah itu sebelum dia meninggal akan dinampakkan tempat duduknya dia di surga. Kemudian apa? Sehingga dia yakin bahwa dia pun akan mendapatkannya dan dia pun cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalikannya orang-orang yang dia benci bertemu Allah, kalau memang dinampakkan tempat duduknya di neraka. Maka dari itu di beberapa penjelasan yang lain, di sini sayang sekali tidak disebutkan, mereka orang-orang yang meninggal, ikhwan sekalian, mereka tuh sangat yakin dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini kan belum meninggal. Mereka yang sakaratul maut itu sudah yakin. Yang kafir yakin akan diazab, yang mukmin yakin mendapatkan balasan atas keimanannya. Salisan, yang ketiga, disebutkan annahu fi yaumil hasrah, di hari penyesalan. Jadi di hari penyesalan bagi orang-orang yang kafir tak ada manfaat sedikit pun. Menyesalnya enggak manfaat atau nadamahnya tidak manfaat. Kenapa? Sudah terlambat waktunya. Kalau mau menyesal di dunia sebelum dia meninggal, sehingga seseorang memperbaiki diri, dan itu akan didapatkan manfaat. Adapun di akhirat sama sekali tidak. Kemudian rabi'an, yang keempat, inna min a'zami, di antara yang paling besar, an-nadama min ahlin nar, penyesalan penduduk neraka yang paling menyesal. Dan mereka mengatakan, katanya apa? Yatamanna, mereka itu berangan-angan menukar azab. Dengan apa ditukarnya? Bimalihi, dengan hartanya, wa waladihi, dengan anaknya, wan nasi ajmain, dengan manusia. Sampai-sampai apa? Kalau sekiranya bisa ditukar siksaan itu, anaknya akan dikorbankan. Orang-orang semua dikorbankan, hartanya dikorbankan untuk menukar supaya tidak diazab. Jadi bohong orang yang mengatakan, biar aja saya di neraka nggak apa-apa, banyakkan ini, katanya. Fama asbarahum 'alan nar, tak ada yang bisa sabar dengan neraka. Itu orang-orang yang sangat congkak,
yang menantang azab, masukkan saya ke dalam neraka dan seterusnya. Dikiranya dia bisa menghadapi neraka. Tidak bisa ya kawan. Oleh karena itu yang keempat. Allah berfirman mengingatkannya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah katakan tidak ada penolong seorang pun. Orang-orang yang kafir dan meninggal dalam keadaan kafir, fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sekiranya mereka memiliki dunia dan seisinya, untuk menukar tadi nggak bisa. Maka dari itu ikhwan, nyawa seorang mukmin kalau dia meninggal dalam keadaan mukmin lebih berharga dari dunia dan seisinya. Karena orang kafir ingin menukar azab dengan dunia dan seisinya, sama sekali nggak dikasih. Dan itu bagian yang mereka inginkan sekiranya bisa ditukar. Apa yang nggak bisa ditukar? Sekarang siapa di antara kita yang memiliki dunia dan seisinya? Tidak ada ya kawan. Karena itu disebutkan juga dalam riwayat Anas ibnu Malik, katanya yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli nari adzaban. Allah berfirman kepada orang yang disiksanya paling ringan. Orang yang disiksakan paling ringan. Lau kanat laka dunya wa ma fiha. Kalau engkau punya dunia dan seisinya, akunta mu'tadiyan biha. Jadi faqayaqulu na'am. Kalau engkau punya dunia dan seisinya, maukah engkau tukar dengan siksaan? Kata dia, na'am. Fayaqulu qad aradtu minka ahwana min hadha. Kata Allah, saya telah minta kepada engkau jauh sesuatu yang lebih ringan. Wa anta fi sulbi Adam, dan engkau ada di sulbinya Adam. Apa kata Allah? Alla tusyrik biya syai'a. Jangan syirikkan aku dengan yang lain. Lalu engkau mengabaikan. Jadi Allah berfirman kepada orang ini, orang yang dia itu paling ringan siksanya. Kemudian apa? Kalau engkau punya dunia dan seisinya, maukah ditukar dengan siksaan ini? Kata dia, iya. Maka kata Allah, saya telah minta kepada engkau yang lebih ringan dari itu, tapi engkau dalam keadaan enggan. Fa'abaita illa syirk, dan engkau berbuat kesyirikan. Maka jangan salahkan Allah Ta'ala ketika Allah mengadab mereka, karena Allah meminta la tusyrik biya syai'a, jangan syirikan aku dengan yang lain. Mereka menolaknya dan akhirnya mereka diadab, dan itu yang dilakukan. Khamisan, yang kelima, annahu yanbaghi lil mu'min ayuhafidha ala islamihi wa imanihi hatta al-mamat. Ini yang kelima ikhwan. Dan di sini yang terakhir. Hendaklah setiap mukmin menjaga Islam dan imannya sampai dia itu meninggal. Sampai dia meninggal. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usahakan kita jangan menukar Islam dan iman kita dengan yang lain. Pertahankan sampai tidak ada penghabisan begitu. Faqalat Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru biqaulihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi banyak mengucapkan, wahai membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, ya tetapkan hatiku, ala dinika wa ta'atika, di atas agamamu dan ketaatan kepada engkau. Atau di riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr ibn As, qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, tadi ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengarahkan ya hati, maka arahkan hati kami kepada ketaatan. Mailun ila ta'ah, ketaatan atau bengkok kepada ketaatan. Karena hati kita ini dibolak-balikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun
adzan kita dengar, seruan kebaikan kita tahu, hatinya nggak dibelokkan, nggak akan bisa digerakkan. Yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhiran, sebagai bagian yang terakhir, bahwa ayat yang tadi di atas, jadi dari tadi kita membahas surat Maryam tadi, intinya mengingatkan kepada kita agar kita selalu ingat dengan urusan akhirat. Dan bentuknya bagaimana ya ikhwan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bentuknya adalah dengan memperbanyak amalan-amalan saleh, mengikhlaskan amalan saleh tadi, dan termasuk istiqamah di atasnya. Oleh karenanya, tentu tidaklah mudah bagi kita untuk istiqamah, butuh di situ kesungguhan, butuh keikhlasan. Dan ini adalah ayat-ayat yang terkait tentang bagaimana dengan yaumul hasrah atau hari penyesalan. Dan setiap kita sebelum datang kematian, masih ada kesempatan saya dan antum untuk berbuat sebanyak mungkin amalan saleh. Saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, tapi marilah kita lebih banyak melihat diri kita, nggak usah ngurusin orang begitu. Dalam arti mencari aib orang dan yang lain. Kita lebih layak untuk dicari aibnya. Kemudian kita berusaha untuk menambah kebaikan. Bisa jadi malam ini, ikhwan, adalah malam yang terakhir kita hidup. Atau jangan-jangan Jumat yang kemarin adalah Jumat yang terakhir. Atau jangan-jangan bulan ini bulan yang terakhir. Kita nggak tahu. Orang-orang yang telah wafat, mereka tidak bisa beramal saleh, dan mereka mendapatkan balasan sesuai amalan sebelumnya. Dan kita masih ada kesempatan. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan Allah menerimanya sebagai amalan yang saleh dan dijadikan sebab kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Wa naqtafi bihadza al-qadar wa lafu minkum sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.